Setelah melihat kejayaan pabrik gula Kalibagor lewat sisi residual energi, kami melanjutkan perjalanan menuju bagian belakang. Dari area bekas pabrik gula, kami mendengar ada makam tua peninggalan Belanda. Menurut masyarakat sekitar, area tersebut merupakan pemakaman khusus bagi orang Belanda. Mereka yang dimakamkan dahulu pernah bekerja di pabrik gula Kalibagor, termasuk bersemayam sang pendiri pabrik gula, Mr. Edward Cook. Kerkhof atau pemakaman Belanda di dalam kompleks pabrik menjadi salah satu area yang jarang didatangi siapapun karena dianggap keramat dan memiliki aktivitas astral. Kalau boleh tahu beliau ini tuh dulunya meninggalnya mungkin karena apa atau? Iya, ini kalau kita baca ya sekilas wafatnya di sini di Kalibagor pada tanggal 24 Februari 1847 dalam usia 56 tahun. Jadi beliau memang wafatnya itu dalam kondisi sakit, Pak. Nah, kalau cerita-cerita yang sampai saat ini didengar Om sama warga sekitar, katanya sosok Tuan Edward ini masih berkeliaran di area pabrik ini tuh. Benar nggak tuh Om? Ya, dan menurut cerita juga ini dulu setiap akan musim giling dan saat musim produksi. Sebenarnya yang dilihat itu bukan beliau secara asli, karena beliau kan wafatnya wajar, Mbak, disemayamkan di sini. Lantas yang sering nampak itu sebenarnya adalah korin dan pegangan beliau. Karena waktu ke sini, waktu ke Hindia Belanda, kan beliau adalah salah seorang pembisnis yang kalau zaman dulu disebutnya Sauker Onderneming atau bisnis bidang gula. Itu juga membawa pegangan-pegangan. Selain makam Tuan Edward Cook, kami mengunjungi makam seorang noni Belanda yang disebut-sebut oleh warga sekitar kerap menampakkan diri di sekitar area pabrik. Apa yang Om Hao lihat melalui retrokognisi? Sosok ini memang secara muka ya, secara face itu hampir mirip dengan sosok Nyai Genduk Ayu yang ada di Cerobong. Berarti bisa jadi orang salah melihat karena kan banyak cerita kalau melihat sosok noni ini di sana, atau bisa jadi tertukar gitu. Tertukar, iya. Dan ini juga ada informasi pemirsa bahwasanya beliau ini masih dalam hal nikah yang belum lama, Mbak. Jadi masih ada sayang-sayangnya lah gitu, dan sampai hari ini pun masih ada di sini gitu, karena merasa selain suaminya dan keluarganya, pabrik gula Kalibagor ini juga memiliki residual memori yang sangat kuat terhadap beliau. Tetapi berbeda dengan yang ada di Cerobong Asap, itu memang separuh badannya reptil yang ke bawah. Tapi face-nya hampir sama, karena kalau kita melihat usianya tadi yang sudah diwujudkan itu sekitar 18-20 tahun usianya. Lewat kemampuan retrokognisinya, Om Hao mengajak kami ke sebuah titik, tempat biasa yang digelar upacara selamatan penggilingan tebu. Lokasi ini juga disebut sebagai tempat ditanamkannya kepala kerbau. Tadi katanya di sini ada hubungannya dengan selamatan untuk sebelum memulai penggilingan tebu itu tadi Om. Iya, jadi pemirsa ya Mbak Ngocil, kalau sebelum memulai prosesi penggilingan tebu, itu memang ada laku-laku prosesi atau selamatannya dulu. Salah satunya mengarak tebu manten. Tebu manten itu dari tebu jantan sama tebu betina diikat dan diperlakukan seperti pengantin. Jadi diarak juga, dinikahkan lah gitu. Dan tebu ini akan digiling pertama kali saat pemulaian proses penggilingan. Jadi pertama yang akan dimasukkan ke mesin gitu. Ya karena ceritanya dahulu sebelum ada tebu manten ini memang yang harus dipergunakan dalam prosesinya itu adalah pengantin beneran, Mbak. Tapi ketika ada nego-nego ya waktu itu, kemudian disepakati antara pihak ownernya, pemilik pabrik gulanya dengan sosok astral. Karena memang ada perjanjian ketika ini dibangun itu jika siang dari pagi sampai sore itu adalah aktivitas untuk manusia. Jika malam sampai dengan pagi itu aktivitas bagi makhluk astral atau dimensi sebelah gitu, Mbak. Aktivitas mereka itu di sini seperti apa tuh maksudnya? Kenapa harus ada pembagian siang malam? Jadi ketika malam sini digunakan seperti untuk pemukiman. Iya, dipergunakan pemukiman itu kemudian tidak lantas untuk pabrik gula sama, tapi mereka menempati setiap ruang-ruangan bahkan mesin-mesin yang ada.
Sehingga ketika tidak dilakukan prosesi, salah satu prosesinya waktu musim giling itu adalah penanaman kepala kerbau. Yang mana tempat kita berdiri ini, di belakang kita memang ada tempat untuk menanamnya, dan di setiap sudut-sudut dari bangunan pabrik gula ini sendiri. Jika tidak diberikan itu memang terjadi beberapa kecelakaan kerja, Mbak. Karena mengingat mesin itu yang semula bisa bekerja saat dipencoki oleh energi astral, itu bisa tersabotase gitu, tidak bisa beroperasi. Jadi itu caranya mereka untuk meminta ya, Iya, salah satunya. Tumbal itu ya. Dan mereka juga tidak mau ini ya, berpindah gitu. Karena saya lihat memang ada beberapa kejadian ya di dalam ketika lupa, seperti prosesi penanaman kepala kerbau yang tidak sesuai jadwal, sajennya kurang, itu juga ada beberapa insiden. Salah satunya pekerja yang di era kolonial tahun 1920-an sekian itu ada yang masuk ke dalam roda gila. Hari semakin sore, matahari segera terbenam. Kami melanjutkan perjalanan ke titik terakhir, yakni sebuah rumah dinas. Bangunannya tampak tak terawat. Beberapa bagiannya mulai lapuk dimakan usia. Tanaman merambat, tumbuh di sudut-sudut rumah. Daun jendelanya hanya tersisa sebagian. Kondisi ini seolah menegaskan ada sesuatu yang tak terungkap di sini. Rumah dinas ini ditujukan untuk para pegawai pabrik gula, tapi yang dari Eropa, Mbak, yang dari Belanda. Dulu memang ada satu peristiwa, Mbak, ini mendekati tahun 1930, ketika krisis moneter global atau krisis Malaysia yang melanda dunia, itu gula yang semula 3 juta ton itu dipangkas menjadi 1,3 juta ton untuk ekspor waktu itu ke luar negeri. Dan Indonesia memang negeri kedua ya, Hindia Belanda waktu itu setelah Kuba. Dan saat pasokan gula itu turun, maka pembayaran itu kan juga tertunda. Sehingga ketika hari Sabtu, ketika hari Seton itu beberapa buruh yang minta dibayar, itu ada yang melakukan unjuk rasa di sini. Kemudian ada yang mencoba untuk masuk, Mbak. Jadi mencoba untuk masuk itu ketika pintu ini kemudian seperti didobrak-dobrak gitu. Dan posisi di dalam memang ada seorang book holder ya, jadi ahli dalam bidang akuntansi pembukuan yang itu memegang tentang uang, dicurigai waktu itu uang tertahan di situ gitu, dan nantinya ada seperti penyanderaan yang ada di dalam. Kita lihat langsung ke ya, ruangan tempat disandranya aja ya. Jadi di ruang pertama ini kan ruang tamu ini, Mbak. Ya. Waktu itu memang beberapa pekerja pribumi ya masuk, kemudian ada seperti adu argumen di sini. Dan karena tidak menemukan solusi dan win-win solution, akhirnya memaksa masuk ke sini, ke ruang ini. Masuk lagi ke dalam? Iya. Iya, di sini ini kan kamar Mbak, waktu itu untuk kamar beliau, dan kemudian setelah masuk di sini itu ditutup semua pintu. Jadi seperti 24 jam kemudian gaji itu yang harusnya tadi dari Rabu akhirnya hari Jumat dibayarkan. Waktu dulu saat penyanderaan itu Om, di sini ada tindak kekerasan nggak? Soalnya kalau saya sih merasa kayak di ruangan itu kayak ada rasa emosi yang berlebihan gitu. Ada. Jadi sempat ada terpojok di sebelah sini sih, Mbak, ruangan Belandanya. Jadi ada beberapa orang yang waktu itu melakukan demonstrasi dan unjuk rasa itu membawa seperti golok juga, yang untuk mangkas rumput itu loh. Sempat tidak ada pembacokan, tapi waktu itu hanya dipukul dengan gagang di sini. Rupanya Om Hao melihat insiden lain yang terjadi bekas rumah ini. Jika sebelumnya hanya penyanderaan tanpa korban jiwa, kali ini sebuah peristiwa memilukan terjadi antara nyonya Belanda dan asisten rumah tangga. Juga di tempat ini sebenarnya tadi yang sudah kita bahas di awal, ini juga menjadi kamar, Pak, dulu. Jadi setelah kejadian itu ada kejadian lain, tapi berbeda orang di sini. Ya, dan saya melihat di sini ada meja, Mbak, meja rias. Ada meja rias, kemudian ada seperti cermin. Ada cermin, ada sup, seperti sup sayuran, pemirsa, Mbak Monika, di sini. Dan beliau yang tertidur itu sedang sakit.
Ini ada ceritanya ketika orang yang dipercaya, seperti asisten rumah tangga, mengenakan baju kemben segini ya, usianya ya sudah 40 tahunan juga. Itu seperti membawa sesuatu yang ditaruh di dadanya, itu seperti cairan yang selalu setiap hari satu tetes. Secara tidak langsung jadi nyonya yang di sini tuh diracun berarti? Iya, jadi meninggal dalam kondisi sakit, tapi sakit yang direkayasa gitu. Dan memang setiap pagi dan sore selalu beliau berdiri di sini. Berdiri seperti ini dengan gaun panjangnya melihat ke arah pabrik gula atau ke cerobong asap. Enggak seperti ini. Oh, berarti yang tinggal di sini itu memang salah satu pekerja yang ada di pabrik? Istri dari salah satu pekerja. Oh, istrinya? Memang ada seperti skandal ya Mbak, kalau saya lihat. Jadi ternyata asisten rumah tangganya diam-diam mencintai tuannya. Dan ada maksud untuk mengambil beberapa perhiasannya. Dan pemirsa, itulah penelusuran tim On The Spot bersama Om Hao dari kisah Tanah Jawa di bekas pabrik gula Kalibagor, Purwokerto. Diharapkan kebijaksanaannya dalam mencerna segala informasi.